cuma dari pihak terlapor bersama rombongannya itu yang memang belum dapat hadir. Itu info terakhir. Paling lama 120 hari. Dan kalau 120 hari berkasnya belum dilimpahkan ke pengadilan, maka tersangka harus dibebaskan. Perkaranya namanya bebas demi hukum untuk masa penahanannya. Sementara kalau minta pertimbangan saya sebagai Ketua Umum BKN, ya dikabulkan, tapi dengan catatan, kan begitu, harus lapor. Mbak Nikita harus lapor, misalnya tiap 3 hari sekali dalam seminggu, kan itu bagus, edukatif. Tidak semuanya berpatokan hukum. Ada sisi kemanusiaan juga yang harus dilihat. Siap. Ya kan? Saya kalau untuk kemanusiaan siap, Mas, karena ini bukan orang teroris. Nikita itu NKRI banget orangnya, jaga banget itu kalau waktu ada kelompok-kelompok radikal, dia yang paling di depan itu. Itu sisi positifnya. Cari itu jejak digitalnya Mbak Nikita Mirzani itu. Oh, sekarang pasukan udaranya pindah ke TikTok. Ya, Gak berani di situ, giliran udah dikasih tahu di situ pindah langsung pada nyerang. Dengan menagihnya pakai mekanisme kepailitan, maka aset dari owner skincare itu semuanya akan dibagi kepada para kreditur. Ya, itu lebih efektif karena tidak perlu sita CB, sita revendikator itu tidak perlu, hanya berlaku sita umum, sita kepailitan. Nanti ditunjuk seorang kurator untuk mengurus semua aset dari owner skincare untuk dibagi. Ya, jadi para reseller yang merasa punya tagihan hutang akan tetapi owner skincare-nya selalu ngeles dan sebagainya, pakai jalur kepailitan, bangkrutkan owner skincare yang nakal sehingga hartanya yang dibuat flexing itu bisa dibagi. Rahma, anak buah kamu Arif Afanda, Panda, masih aja ngoceh. Kamu mau nasihatin dia buat diem nggak? Dokter tahu semuanya loh. Ada foto, ada yang lagi pesta begini-begini di Medan. Lagi begini-begini, tapi bukan yang dihisap, bukan rokok loh. Apa kira-kira yang dihisap? Coba dokter tanya dong. Dihisap di Medan, tapi bukan rokok. Kira-kira apa guys? Kamu bisa nggak Rahma suruh suami kamu sampean? Bukan suami kamu, bukan siapa? Bukan suaminya dia, siapa? Arif Afanda, diam. Jelasin dulu ya, kamu tau nggak? Ini dokter ngomongnya ke Reza Gladys ya. Misalnya nih, Reza Gladys di depannya dokter nih. Tapi kalau di depannya dokter jangan pelongok-pelongok ya, janji ya. Jangan pelongok-pelongok. Ya, nih. Dokter mau tanya, kamu tau nggak bedanya aman sama overclaim atau overprice? Tau nggak bedanya? Itu, tau nggak? Kalau aman itu tidak mengandung obat keras, tidak mengandung kandungan berbahaya, kecuali boosternya kamu yang ada jarum itu jelas berbahaya, ya. Produk yang kamu ya yang ada jarumnya itu jelas berbahaya. Yang sama seperti DNA salmon dari Richard itu sama, itu berbahaya ya. Udah nggak usah ngeles, itu kan produk kamu tuh, Glavidia booster itu produk kamu, ya itu berbahaya karena ada jarumnya. Tapi produk yang lain aman, dokter akuin aman. Tapi overclaim, overprice. Dari mana? Dari hasil lab. Misal gini ya, ini perlu dijelasin nggak sih sebenarnya? Jelasin dong. Dijelasin ya, soalnya 5 digit aja dia nggak paham. Dijelasin dulu digit-digitan aja ya. 1 digit itu 1 juta, 10 digit itu 10 juta, 3 digit itu 100 juta, 4 digit 1 M, 5 digit itu 10 M. Paham ya sampai di situ ya Reza Gladys ya? Jadi kalau sepatu kamu 10 M itu jelas-jelas kamu ngibul, ya nggak mungkin sepatu kamu 5 digit. Atau kamu emang nggak ngerti, ya? Sekarang dokter pahamin nih kamu ya, supaya kamu paham Reza Gladys, ya. Bahkan kaya raya. Ketika dibilang dia miskin, ya saya menyetujui bahwa Fitri kamu miskin keburukan. Nah, dia ketawa aja kan. Ketika sampai keburukannya nggak ada, baik semua nih orang. Ya udah kalau gitu, biar dibilang miskin tapi miskin keburukan daripada kaya bacot, ya kan? Siapa bilang nih kita Mirzani bukan banyak bacotnya, ngomong-ngomong teriak-teriak, ya kan? Terlalu berani. Ya kan, sama anak sendiri pun ribut ngamuk bisa-bisa. Sudahlah, biarkan kita damai di sana, dia stop dulu untuk medsos. Ya kalau bisa di penjara 20 tahun juga nggak apa-apa. Ya. Nanti keluar bisa jadi nenek-nenek kan. Betul nggak?
udah punya cucunya udah punya cicit, mudah-mudahan. Berarti kamu mendukung seorang Fitri Saluteri bang ya? Kan kita tahu mereka juga sahabat. Aku sahabat, saya tuh ties banget sama Fitri, saya tahu. Kalau disuruh pilih Fitri atau Nikita, ya saya pilih Fitri. Saya dulu baik-baik sama Nikita. Katanya orang yang paling ditakuti hanya saya aja katanya. Jadi partai saja. Jadi gara-gara saya diam, gara-gara ngikutin Fitri ini, orang semua takut semua sama Nikita. Saya kemarin ya udah Fit, saya kan lihat kamu, ya udah nggak ada. Udah, saya nggak akan hajar Nikita, tapi biarkan dia udah melakukan perbuatan, biar dia bermasalah dengan hukum. Yang penting Farhad jangan ikut membantu dia. Ya udah kalau gitu, dia juga menyepelekan kita kok, nggak ada masalah. Nikita Mirzani kini mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Doktif bersama kuasa hukum Dr. Oki turut ikut membela Nikita dengan saling serang melapor ke pihak kepolisian. Dr. Reza Gladys dan Sheila Saukia yang diduga melakukan manipulasi produk dengan modus overclaim ini tanpa kenal ampun menyerang pihak Nikita Mirzani yang telah membongkar praktek penjualan skincare overclaim dan berbahaya. Tentu masyarakat ikut tergerak memberantas mafia-mafia skincare dan membela Nikita Mirzani untuk segera bebas. Agar Nikita Mirzani bisa terus mengedukasi masyarakat pengguna skincare. Meskipun penindakan aparat memberantas oknum mafia skincare terkesan lambat, namun perlahan dengan dorongan masyarakat, laporan dari Doktif ke pihak mafia skincare sudah berjalan dan tinggal menunggu waktu saja. Sunan Kalijaga yakin bahwa Nikita Mirzani dan dokter detektif berada pada jalan kebenaran dan ia meyakini kebenaranlah yang akan menjadi pemenang sejati. Tidak ada atau tidak boleh orang melakukan perbuatan-perbuatan persekusi, ya, menyerang seseorang di muka umum, baik itu secara langsung maupun melalui sosial media, sehingga Doktif merasa dirugikan dan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan saat ini kemarin saya juga sudah bertanya dengan pihak penyidik bahwa perkara yang dilaporkan oleh Doktif itu sedang dalam proses berjalan. Sampai saat ini, masa penahanan Nikita Mirzani ditambah 40 hari sampai dengan tanggal 4 Mei 2025. Jika pihak kepolisian masih belum bisa atau sulit menemukan jejak dan alat bukti yang cukup dari kedua belah pihak, maka Nikita Mirzani sangat memungkinkan lolos dari jerat hukum yang ditimpa Nikita Mirzani.